Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to kelas Rizky. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Praktikum Akuntansi Manufaktur dari kelas AK4A Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syahputra SE MSI CBA CTE yang anggotanya terdiri dari Santa Meliani Silaban dengan NIM 2005081037, Sri Hartini dengan NIM 2005081055, dan Fadila Siregar dengan NIM 2005081063. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang ada di Langkat, yaitu usaha pembuatan keripik pisang. Nah, sebelum kita memasuki wawancaranya, kita harus mengetahui apa itu UMKM dan aturannya menurut SAK EMKM. Simak penjelasan berikut ya teman-teman. UMKM. UMKM secara umum adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana ini merupakan satu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Ada juga yang mengartikan bahwa UMKM adalah suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah sejatinya tidak berdiri sendiri, melainkan ada regulasi yang menjadi pelindungnya. Adapun regulasi tersebut diantara lain 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2019. Regulasi ini menjelaskan tentang hukum izin usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana pihak pengusaha harus memiliki surat izin usaha sebagai bukti pengusahaan dan legalitas dari pemerintah. Yang kedua, PP Nomor 23 Tahun 2018. Ini merupakan regulasi yang mengatur pelonggaran pajak yang dikeluarkan oleh kalangan UMKM, yang mana untuk nominal pajak didasarkan atas penghasilan dari usaha yang diterima perusahaan melalui peredaran bruto tertentu. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017. Regulasi ini terkait dengan pendanaan modal usaha untuk UMKM, yang mana dengan regulasi ini akan terjadi peningkatan dan perluasan pelayanan bank terhadap pengusaha UMKM yang produktif serta memiliki daya saing. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ini terkait dengan kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha UMKM, yang mana dengannya pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan informasi-informasi data yang berisi para pelaku usaha mikro, kreatif, dan produktif. Artinya, dengan regulasi ini pemerintah juga berkewajiban dalam menciptakan perkembangan UMKM yang lebih baik serta menjalani kemitraan dalam aspek evaluasi dan pemantauan usaha. Kriteria UMKM. Kriteria UMKM maksudnya adalah sebuah badan usaha bisa disebut sebagai UMKM jika memiliki ciri-ciri atau karakter tertentu. Adapun kriteria UMKM antara lain, yang pertama, usaha mikro. Kriteria yang masuk UMKM pertama adalah usaha mikro, yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya kira-kira 50 juta per bulan. Biasanya untuk usaha jenis ini kekayaan berupa bangunan maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha tidak masuk ke dalam kalkulasi. Selain itu, usaha mikro memiliki ciri-ciri tertentu, seperti belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapatkan bantuan dari perbankan, barang yang dijual selalu berubah-ubah, serta bentuk usahanya relatif kecil. Sedangkan contoh UMKM yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro adalah warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, dan warung nasi serta usaha yang sejenisnya. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil juga merupakan kriteria dari sebuah badan usaha UMKM, yang mana usaha kecil ini merupakan satu usaha yang dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan usaha yang tergolong usaha kecil biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasi secara sempurna. Usaha kecil juga memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu tidak memiliki sistem pembukuan,
kesulitan untuk memperbesarkan skala usaha, usaha non-ekspor, impor, serta masih memiliki modal yang terbatas. Jika dilihat dari perspektif ini, tentu usaha kecil memiliki progres bisnis yang lebih tinggi dibandingkan usaha mikro. Contohnya seperti industri kecil, koperasi, minimarket, serba, dan selainnya. Yang ketiga, usaha menengah. Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan. Namun sama dengan kriteria usaha yang lain, kekayaan seperti tanah dan bangunan sebagai tempat usaha di dalam jenis ini juga tidak dimasukkan dalam kalkulasi. Usaha yang menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha sudah lebih modern serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan modal yang sangat terbatas. Selain itu, tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dengan kriteria usaha menengah biasanya sudah mendapatkan jaminan kesehatan dan kerja. Sedangkan untuk perusahaan sendiri, maka minimal harus memiliki NPWP, izin tetangga, dan legalitas yang lain. Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah atau SAK EMKM. SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi yang sederhana yang dapat digunakan untuk entitas mikro kecil dan menengah, sehingga UMK dapat menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan tersebut dapat juga digunakan oleh entitas untuk memperoleh pendanaan dari pihak lain, serta lampiran pelaporan pajak. SAK EMKM akan digunakan oleh ETAP yang memenuhi definisi UMKM sesuai dengan regulasi. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Secara internasional, akuntansi telah memiliki standar yang berlaku di berbagai negara, seperti GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles dan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Untuk di Indonesia ada IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia yang telah meresmikan standar akuntansi pelaporan keuangan khusus sebagai UMKM, yaitu SAK EMKM. SAK EMKM dibuat sebagai upaya dalam memberikan dukungan terhadap perkembangan dan pertumbuhan UMKM, serta bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan bagi UMKM yang mempunyai kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Entitas yang masuk dalam ruang lingkup SAK UMKM adalah entitas yang memenuhi seluruh kriteria maupun karakteristik yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, atau bukan merupakan entitas anak dan entitas asosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Sri Hartini. Di sini saya akan mewawancarai pemilik UMKM Keripik Wak Musri. Kepada kakak, silakan untuk perkenalan. Nama saya Rika, saya anak dari pengusaha Keripik Musri. Terima kasih pada kakak telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Pertama, kami ingin bertanya kak, bagaimana sih asal mula keripik ini bisa berjalan? Dulu asal mulanya itu sebenarnya simple ya, karena kan kalau dulu itu kita goreng pisang itu, kalau pengen goreng pisang biasa itu kan kadang ada yang mateng itu kan, nggak sengaja sih sebenarnya. Terus ada yang mateng-mateng gitu dipilihin, udah gitu ada yang suka. Awal mulanya ada yang suka, udah gitu terus ada yang pesen sampai sekarang inilah. Ini usaha turun-temurun juga sih. Terus kak, udah berapa lama usaha ini kakak jalankan? Sekitar 10 tahun lah. Kalau untuk bahan pembuatan keripiknya itu bahan utamanya apa kak? Pisang. Terus kak, kalau boleh tahu harga per kilonya atau per bungkusnya berapa kak? Kalau per bungkusnya 15.000, isinya 1 bungkus setengah kilo. Untuk memproduksinya kan kak, ini kakak produksinya setiap hari atau kalau misalnya ada yang memesan kakak baru memproduksi? Setiap hari, produksinya setiap hari. Kira-kira kak sehari itu bisa sampai berapa yang diproduksi gitu kak?
satu hari kalau keripiknya sekitar 100 bungkus lah satu harinya. Kak, satu bulan berapa bungkus Kak yang bisa Kakak produksi? 3.000 bungkus. 3.000 bungkus. Itu Kak sudah menyesuaikan dengan harga di luar atau bagaimana Kak? Sudah, bahkan di sini lebih murah dibanding yang di luar. Terus kan ini kan keripik ini membutuhkan minyak kan Kak. Terus saya lihat ini sekarang minyak lagi mahal dan sulit dicari. Bagaimana Kakak mengatasinya untuk usaha Kakak ini? Mengatasinya dengan cara menaikkan harga sebelumnya 14.000, sekarang dinaikkan jadi 15.000. Terus Kak, kan pandemi belum juga usai, apakah ini berdampak bagi usaha Kakak? Tidak terlalu berdampak ya Kak ya? Terus kan ini juga teknologi semakin canggih, bahkan pesaing juga besar nih Kak. Gimana Kakak menghadapi atau mengatasi usaha Kakak ini biar tetap berjalan lancar? Ini mempertahankan kualitas saja supaya lebih baik. Terus Kak, mau nanya nih, ini Kakak kan nggak melalui sosmed ya kan Kak untuk produksinya? Jadi Kakak itu lebih melalui apa Kak? Reseller atau bagaimana? Reseller. Terus Kak, kalau boleh tahu juga berapa nih modal Kakak untuk menjalankan usaha ini? 5 juta. 5 juta per modal. Terus Kak, boleh dong sedikit cerita-cerita nih, kayak mana cara pembuatan usaha ini? Pembuatan keripiknya? Iya Pak. Ya. Asal mulanya itu pembuatannya itu dengan cara kita pisangnya itu pisangnya diperam, lalu dibiarkan tabrak 2 hari, baru lalu dikupas, baru digoreng. Pisangnya ini kalau boleh tahu Kakak dapat dari mana Kak? Orang menawarkan atau Kakak emang ada tempat untuk membeli pisang itu? Ada langganan sendiri. Itu berarti sekali produksi kira-kira berapa pisang gitu Kak? Berapa tandan pisang? 200 sisir satu hari. Kalau boleh tahu Kak, berapa omset Kakak per bulan dalam usaha ini Kak? 20 juta. 20 juta itu bersih atau kotor Kak? 20 juta itu udah bersih. Terus Kak, bagaimana suka duka dalam menjalankan usaha ini? Suka dukanya itu kita jatuh bangunnya itu pasti ada ya. Yang namanya usaha itu kita harus selalu bersabar, jangan pantang menyerah. Terus Kak, tips untuk penonton nih, untuk yang mulai usaha gimana Kak? Tipsnya itu kita harus punya modal juga ya. Harus punya modal, berani, dan rajin menjalankan usaha. Terima kasih Kak mau kami wawancarai. Nah, sekarang kita sudah ada di tempat pembuatan keripik pisang Mbak Musri nih. Ikuti kita terus ya teman-teman. Nah, teman-teman, berikut adalah pisang-pisang yang sudah dipilih untuk pembuatan keripik pisang. Berikut ini proses pembuatannya ya. Pertama-tama, kupas kulit pisang terlebih dahulu. Kemudian, cuci pisang yang sudah dikupas, kemudian tiriskan pisang tersebut. Kemudian, iriskan pisang langsung ke dalam wajan penggorengan. Untuk api jangan terlalu panas ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tambahkan air garam ya saat penggorengan. Dan tetap mengaduk pisang hingga matangnya merata. Kemudian pisang yang sudah digoreng tadi diangkat dan dibiarkan terlebih dahulu hingga dingin sebelum masuk ke proses pembungkusan. Berikut ini proses pembungkusan ya teman-teman. Gimana teman-teman? Dari semua penjelasan kami, apakah kalian sudah lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan UMKM dan SAK EMKM? Dari hasil wawancara kami bersama Mbak Musri selagi pelaku UMKM, maka dapat disimpulkan bahwa mereka belum melakukan pencatatan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM
dikarenakan dua faktor. Yang pertama, mereka memerlukan tenaga ahli, dan yang kedua, mereka memerlukan informasi yang lebih lagi mengenai SAK EMKM. Jadi saran kami dari kelompok 4 untuk UMKM Bak Musri ke depannya supaya dapat melakukan pencatatan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Sehingga dengan demikian, mereka dapat menjalankan usaha mereka dengan lancar, dengan mengetahui laba dan rugi mereka setiap bulannya dengan lebih akurat dan terhindar dari kerugian. Tidak lupa dari peran pentingnya UMKM dalam sektor ekonomi, tercatat pada tahun 2017 memberikan 97% peluang tenaga kerja bagi pengangguran di Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 2018, SAK EMKM berlaku lebih efektif dengan penerapannya. Sehingga dari peran pentingnya UMKM tersebut, maka SAK EMKM dapat menjadi pedoman untuk penyusunan pelaporan keuangan UMKM yang bergerak pada bidangnya masing-masing. Demikianlah penjelasan yang boleh kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Nah, teman-teman, jika kalian lebih penasaran lagi untuk video-video selanjutnya, jangan lupa tonton terus channel kami ya. Like, komen, dan subscribe video kami. Terima kasih banyak. Bye-bye.